Sesi kita nggak resmi ya, jadi karena sesi kita nggak resmi, ini sesi diskusi aja gitu ya, tapi santai aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang. Nah di sini kita cuma diskusi dulu ya, mengenai materi belajar kalian sebelumnya ya. Tentu ini saya rekam, tetapi bukan berarti segala privasi itu dibuka, enggak. Ada hal privasi yang saya tidak akan publikasi. Jadi sifatnya kalian dengan saya gitu. Jadi saya tidak akan buka informasi apapun. Yang saya jadikan rekaman sebagai publikasi adalah yang sifatnya yang bisa diterima informasi ke semuanya ya. Gitu. Jadi bahasa gampang yang gosip-gosip buat kita aja, tapi yang real yang formal ya kita share. Yang kalau gosip ya kalian sama saya aja gitu ya. Nah, terkait materi kuliah saya semester 7. Sebentar semester 8 kalian masuk ke pembuatan alat tugas akhir. Mungkin saya tidak akan mengajarkan kalian seputar teori yang terlalu ribet. Teorinya baca dari literasi aja. Seperti itu ya. Jadi teorinya bisa kalian baca melalui literasi aja. Kemudian sistem metode belajar kita adalah student center. Student center artinya apa? Peran serta keaktifan kalian yang akan mendominasi ya. Saya sebagai asisten belajar kalian. Seperti itu. Kemudian kita menerapkan 4C, 4C ya. Critical thinking, kemudian kreatif, kemudian kolaborasi, komunikasi, ya, seperti itu, ya. Nah, di situ yang akan jadi aspek-aspek penilaian saya. Nah, adapun materi-materi nanti yang saya angkat seputar kendali kontrol yang sudah saya sampaikan di WA Group. Dengan waktu singkat, kita punya waktu kalau 6 bulan efektif 1 semester, saya membutuhkan paling tidak 4 bulan. Berarti 4 bulan ini nanti kita punya konsentrasi. Kalau PLC mungkin kalian sudah dapatkan dari Mas Agus ya, Mas Agus. Saya rasa udah sangat bagus itu ya. Ya emang ini yang akan dipakai. Nanti saya akan nambahin sequence control ya. Yang pertama sequence control, kemudian microcontroller, kemudian dasar-dasar HMI ya, human machine interface. Kemudian nanti saya akan ngajarkan ke kalian mengenai IoT ya, Internet of Things. Itu untuk membantu kalian untuk pengerjaan tugas-tugas kalian seperti itu. Nah, makanya untuk terkait hal ini saya mau bertanya ke kalian, mungkin sebelum mata kuliah saya karena kalau desain sistem artinya saya mengajar teori, mendesain, bukan mengajar praktek. Nah, cuman di situ kan 3 SKS bobotnya tinggi, ada nilai praktek 2, teori 1, maka teorinya nggak begitu banyak. Saya minta informasi dari siapa saja, bicara aja yang bebas tanpa khawatir ini itu, karena semuanya sudah saya filter kok, tenang aja. Nah, untuk materi pelajaran kontaktor, sequence control itu nanti arahnya ke kontaktor. Apakah kalian menguasai atau tidak sama sekali? Bahasa saya cuma 2. Kalau misalkan rangkaian on, rangkaian off menggunakan kontaktor, apakah kalian sudah ada gambaran? Bisa nggak bikin gitu? Insya Allah, Mas. Buat saya insya Allah itu ya. Ayo, baik. Iya, Mas. Nah, kalau insya Allah buat saya itu iya. Ayo, ya. Berarti bisa. Kalau bisa berarti saya cuma lempar teori untuk desain. Tapi kalau belum bisa, saya memberikan teori untuk pembuatan desain tadi. Jadi maksud saya gini, ada tugas akhir dari saya untuk kalian. Dari 4 materi kalian harus memilih atau menggabungkan semuanya. Jadi tugas akhir. Gitu. Jadi hitung-hitung nih,
di semester 8 nanti kalian tugas akhir sudah belajar banyak dari saya untuk kalian terapkan di semester 8. Nanti saya meminta kalian untuk memilih judul. Tugas akhir kalian apa setelah saya latih 4 ini tadi. Seperti itu. Ya. Jadi, wah kalian kebantu nih. Waduh, bisa tugas akhir bareng Pak Robi. Bareng Mas Robi. Nah, iyalah kayak gitu. Ayolah. Gitu. Insya Allah buat saya iya loh. Yuk, bye. Jadi bukan 50-50, enggak. Buat saya itu iya. Enggak sekalian, enggak bisa. Atau bisa sekalian. Iya, Bos. Sauki. Menurut saya pribadi, Mas. Ya. Lebih baik saya enggak, Mas. Gitu. Menghitung itu kan dikarenakan apa ya? Istilahnya tuh untuk mengingat. Mungkin ada mungkin yang dulu dosen atau apa yang belum dipahami kan, sambil mengingat istilahnya tuh penjelasan tentang kontaktornya nggak perlu mendetailnya gitu, tapi itu untuk flashback lah, untuk mengingat yang sudah diajarin pas semester sebelumnya, dan untuk memperlancar untuk materi selanjutnya itu, Mas, daripada yang nggak tahu tapi ketutupin sama yang tahu, takutnya malah makin ketinggalan gitu kan. Lebih baiknya gitu, Mas. Siap izin, Mas. Ya. Jadi jawaban dari Sauki tadi mungkin merepresentasi dari kalian yang masih malu-malu, ya, masih malu-malu. Nah, jadi kalau buat saya, buat adik-adik saya sendiri ngapain sih ya? Ambil Mas dewe kok gitu lah. Paling ya jadi apa? Paling juga dibecandain ya. Nah, jadi dari Sauki tadi nanti saya berikan teori dasarnya, Sauki. Tenang aja. Jadi saya cuma mau mensinkronkan tuh gini. Kalian sudah peroleh, saya juga sama, ilmunya kita samain dulu, seperti itu. Ibarat kalau di jalan tol itu ada jalan yang lurus, kemudian ada jalan lain yang akan mengkerucut ke jalan yang sama. Nah, itu adalah sinkronisasi. Saya akan mensinkronkan dulu pemahaman kalian dan saya sama. Kalau belum sama, disamain dulu. Siapa tahu saya ada salahnya, kalian ingatkan dan sebaliknya. Ingat bahwa ilmu itu tidak berpusat pada dosen, guru, instruktur atau apa, tetapi berpusat pada alam semesta. Itu punyanya Tuhan. Jadi jangan hianati Tuhan kalian dengan keyakinan kalian ya, seperti itu. Nah, gimana? Jadi sequence control nanti begini. Nah, untuk sequence control kita ngomong belajar kontaktor. Ada istilahnya praktek daring dari saya, praktek dari tempat lokasi. Nah, karena kalian itu lokasinya terpisah-pisah antar daerah, saya cuma bertanya, metodenya gimana nih? Metode simulasi atau kalian mau beli alat sebenarnya? Jadi kontaktor itu bisa diganti dengan relay. Nah, seperti itu. Kontaktor bisa diganti dengan relay. Kalian mau pakai kontaktor atau relay untuk mewakili informasi? Karena relay sama kontaktor prinsip kerjasama, hanya dayanya beda. Gitu loh. Ibarat kata, kita bicara, langsung nyebut brand ini. Kita bicara Toyota. Nah, itu Toyota Innova. Ya. Kemudian kita bicara Avanza. Toyota Avanza. Beda fisik sama fungsi. Ya, beda dimensi sama fungsi. Nah, seperti itu. Relay atau kontaktor atau simulasi. Saya menawarkan 3 opsi. Kalau misalkan, tapi 3 ini juga saya berikan juga nggak apa-apa. Yang pertama, misalkan kalian memilih simulasi, maka saya akan memberikan simulasi pengoperasian kontaktor menggunakan fluid sim. Apakah kalian sudah pernah belajar fluid sim? Atau mungkin belum tahu fluid sim itu apa ini? Saya belum pernah nyoba, Mas. Belum, Mas. Oh, begitu. Berarti saya harus melatih kalian fluid sim ya. Jadi fluid sim itu satu software simulasi yang digunakan untuk desain elektropneumatik. Ya, elektropneumatik. Jadi itu terkait dengan salep. Jadi kalau saya lihat itu yang digunakan di mechanical bandara. Pada saat kalian itu latihan PLC di lab mechanical bandara itu kan trainer mereka itu adalah trainer PLC elektropneumatik.
Nah, saya akan sedikit mengajarkan, kita mengambil elektronya saja. Tetapi kalau kalian tertarik untuk belajar pneumatik, saya berikan juga, nggak masalah. Itu bonus bahasa saya. Tapi wajibnya dulu saya berikan, elektronya dulu. Kalau sudah melampaui target saya itu, maka pneumatik saya ajarkan juga, tidak jadi masalah. Gimana? Jadi fluid sim nanti saya beri ya, berarti ya. Nanti saya letakkan di GCR, tinggal di download saja. Nanti saya kasih tahu, saya latih lagi. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, misalkan Pak, saya mau menggunakan kontaktor sebenarnya. Kontaktor satu bijinya itu bervariasi harganya. Jangan beli harga yang tinggi-tinggi kalau cuma buat latihan belajar. Carilah harga yang ya sekiranya cukup, nggak terlalu tinggi. Ya kalian cek dulu di Tokopedia berapa sih harga kontaktor satu. Cari daya yang kecil 2 ampere atau 1 ampere yang kecil-kecil. Nah, yang ketiga, mengganti kontaktor dengan relay. Setidaknya kita butuh kontaktor atau relay sekitar 5 minimal, 5. Itu 5 ya. Saya tulis di kolom saya. Ya. Praktek daring 1, simulasi ya, nilai simulasi masih menggunakan etap apa ya, saya lupa namanya ya, fluid sim. Nanti ada 2 atau 3, nanti saya tawarkan ke kalian untuk dipelajari. Enggak, kita belajar sama-sama, bukan dipelajari. Artinya kalau dipelajarin saya nyuruh kalian belajar. Enggak, kita belajar sama-sama ya, seperti itu. Nah, gitu. Nah, itu untuk sequence control ya. Nah, jadi itu. Kalau misalkan nanti, Pak, saya memilih, Mas, saya memilih itu simulasi aja, nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Nanti pada saat bikin tugas akhir, kalian juga akan belanja alat kok, belanja pembuatan alat. Misalkan nih, tugas akhir saya mengangkat automatic main failure. Kalau misalkan PLN mati, maka PLC akan menstarter diesel. 3 fase putus, maka PLC akan menstarter diesel. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi harus beli alat juga ya. Kalau beli alat sebenarnya sekitar 75 jutaan. Tapi kalau kita mendesain sistem kendalinya nggak lebih dari 1 juta minus. Dengan catatan PLC terpisah. PLC-nya dari kampus, cuman beli kontaktor, beli sensor-sensor, 1 juta minus. Itu kalau tugas akhir. Jadi pilih yang meringankan kalian. Seperti itu saja ya. Nah, itu. Apakah teknologi itu murah? Yang mahal itu ada pemikirannya. Kalau teknologi memang mahal sih, tapi sebenarnya kalau kita sudah bisa desain itu, maka itu akan sangat murah. Yang mahal adalah pemikirannya. Seperti itu ya. HP yang ada di tangan kita yang harga 2 juta, 3 juta, itu harga produksinya 1 juta minus, komponennya aja. Yang mahal itu pemikirannya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya praktek daring selanjutnya ya. Saya mau tanya ke kalian, untuk microcontroller kalian bisanya sampai mana? Waktu belajar setelah dengan dosen yang lain. Misalkan nih, saya punya tugas di kalian. Saya mau masuk ke ruangan, pintunya itu menggunakan RFID, menggunakan microcontroller, pakai kartu. Kartu saya tempelin, pintunya buka. Kalau nggak ada kartu nggak bisa masuk. Apakah kalian sudah belajar sampai situ? Gak usah malu ya, Mbak sama masnya ini jangan malu ya. Jadi, dulu Mas. Belum Mas. Mas, belum. Ini masih mau belajar. Oh, masih mau belajar. Oh, berarti sudah ada ranahnya ya. Bentar, di mata kuliah yang lainnya sudah mau belajar microcontroller atau belum? Ya, maksudnya ini mau belajar melalui dari Mas Robi. Oh, mau belajar bareng saya. Ini Immanuel ya? Ya, Mas. Apa kabar? Saya selalu ingat
Kalau saya ngajar kamu ngantuk-ngantuk ini. Iya namanya Noel mas, namanya Noel. Iya, Immanuel namanya ya, Immanuel namanya. Pas saya ngajar di depan, saya ngajar 3D Home Design atau apa, dia gini aja. Immanuel ini lagi ngapain? Lagi sudah apa diawan-awan. Ya mas. Nggak apa-apa ya, saya bercandain aja. Oke, kalau gitu nanti bareng saya. Dan itu menggunakan Arduino karena waktu kita terbatas. Kita cuma kasih waktu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Ya, saya ketik. Nah, gitu ya, praktek Arduino seperti itu. Nah, dari microcontroller kita naik lagi ke atas. Apakah kalian pernah belajar mengenai IoT, Internet of Things? Saya tulis saja praktek. Kita coba ya, IoT ini sebetulnya gabung sama microcontroller. Praktek jaring. Untuk perangkatnya nggak mahal kok. Kalau Arduino harganya itu ada yang 30.000, ada yang 40.000. Kalian searching aja ya di YouTube. 52 mas. 52, ya kan, di bawah 100 intinya di situ. Nah itu kita udah bisa pakai buat program ya, untuk kepentingan aplikasi apa yang mau kita mau seperti itu ya. Saya buka aja praktek daring IoT. Ini basisnya project. Itu mungkin kita bikin smart home saja. Smart home ya, yang mengendalikan lampu-lampu yang ada di rumah. Dah, saya masukkan. RFID nanti opsi ya. RFID saya belum lihat di tempat saya ada nggak ya kartunya ya. Nanti saya cek dulu deh, gitu loh. Saya cek dulu. Saya bikin smart home aja. Kita mengendalikan lampu yang ada di rumah tinggal kita menggunakan IoT. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi, cuman ini terkait sama PLC ya. Cuman saya nggak punya PLC Siemens softwarenya. Saya mau kasih kalian PLC, boleh saya kasih Om Ron kira-kira? 1 PLC, 2 HMI. Ya. Jadi programmable logic control sama human machine interface. 1 paket. Ya. Semoga kalian bisa ngikutin ya. Karena prakteknya berat semua ini. Ya, dari rumah lagi. Tapi ingat, target saya bukan hasil akhir kalian nilai A, bukan. Kalian memahami. Kalau angka di transkrip nggak usah bingung, angka di transkrip nggak usah khawatir. Yang penting kalian lakukan dulu, praktekkan. Kalau ada kendala sampaikan, karena kita kerja tim. Ya, kerja tim. Itu. Mas, kendala mas, ya kan tim, gitu loh. Satu tim kendala semua, ya kita cari solusi. Nggak ketemu solusinya, ya nanti pas di kampus, pas pertemuan di kampus kita bahas. Seperti itu. Ya, yang penting konfirmasi jika setiap kali ada kendala. Kemudian selanjutnya ada selanjutnya ada temperature control menggunakan PID controller. P dengan I, P dengan D, kemudian selanjutnya on off metode, open loop sama close loop. Ya, nah dah. Prakteknya materi saya praktek semua deh jadinya. Karena kok kelihatannya kendala di kalian itu lebih besar. Saya nggak mau adik-adik saya terkendala, maka saya buka saja ilmunya. Ya, adik-adikku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Siap mas. Satrio, apa kabarmu Satrio? Alhamdulillah baik banget mas. Mas gimana mas? Sehat-sehat. Di mana posisi Satrio? Saya kebetulan masih di PH mas. Oh gitu. Masih di Power House ya. Jadi kesibukan mas. Oh, cari kesibukan. Iya. Saya kira gabung sama teman-teman yang lain yang ada di rumah masing-masing. Oh, enggak mas. Disuruh lanjut OJT 1 tahun mas.
Oh gitu. Oh iya. Gak apa-apa. Saya udah kayak ya, gitu. Mas, izin Mas. Ya, silakan. Menurut selintingan kabar yang beredar, kan ada rencana katanya kita tuh mau balik Mas ke Barak, mau belajar tatap muka. Ya. Kira-kira kalau kita udah balik Barak, kita bisa ketemu tatap muka nggak Mas? Oh, pasti. Kalau untuk saya sudah dilengkapi 2 vaksin. Ini malah nanti vaksin ketiga, ya. Jadi saya sudah memenuhi syarat untuk masuk ke kampus juga. Gitu, tidak ada masalah. Sebelum vaksin. Nah, ini tinggal kalian-kaliannya. Karena pendidikan Merdeka Belajar saat ini atau Merdeka Kampus juga itu pilihan ada 2, PJJ atau PTMT. Kalau PJJ itu kan pendidikan jarak jauh, daring melulu ya. Tapi kalau PTMT ada tatap muka terbatas dengan jumlah terbatas. Cuman kalian kan klausula khusus karena kalian masuk dalam satu Barak ya, masuk dalam ikatan dinas. Jadi saya rasa tidak ada masalah di kalian. Gitu. Kalian kayak TNI Polri juga kan di dalam satu Barak kan. Nah, tidak keluar dari lingkungan. Kalau saya kan keluar masuk lingkungan, itu sudah syarat utama. Seperti itu ya. Nah, masalah saya senang saja. Malah kalau buat saya praktek itu harus ketemu supaya jika ada kendala tahu di mana letak kendalanya. Apalagi khususnya pemrograman. Ya, kalau kendala saya dari jauh juga mungkin kadang sinyalnya putus lah, yang inilah, yang itu kayak gitu. Ya. Itu. Gimana? Oke, bagus. Nah, ini ada Zalfa ini. Zalfa, apa kabar Zalfa? Mas, alhamdulillah baik Mas. Nah, posisi ada di mana nih? Di rumah Mas. Oh, di rumah. Rumahnya mana? Di Curug. Oh, iya, kamu di Curug ya tinggalnya ya? Oh, dekat banget. Mas. Iya. Om. Dekat banget. Kamsi Mas. Kenapa? Kamsi. Anak kampung sini. Oh, kampung sini. Iya. Bisa-bisanya Mas. Ada aja nih Iya, ada Balkis juga, ada Erika, kakak Erika. Yang terakhir saya lihat foto-fotonya di Instagram, Erika lagi masak itu di dapur atau apa itu. Itu terakhir yang saya lihat itu ya. Nah itu, ngilang apa? Mungkin lagi OJT ya, lagi masak-masak. Oke, untuk praktek yang di atas yang di kolom chat itu ada yang kalian tanyakan kira-kira? Izin Mas. Ya, silakan. Untuk pertama kali kita belajar yang mana dulu nih? Iya. Dari sebanyak materi ini, Mas. Kan saya udah bilang pasti kepalanya pecah rasanya. Iya. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab. Jadi dari sebanyak ini, ini materi inti, mengulas materi sebelumnya. Seharusnya ini terpisah di beberapa mata kuliah. Jujur aja yang terpisah di beberapa mata kuliah. Ada di mata kuliah semester 1, 2, 3, 4 itu terpisah semua. Nah, makanya seperti itu saya rangkum jadi satu. Kemudian sinkronkan pemahaman kita sama-sama. Kita harus pahamnya sama, satu kata, satu bahasa. Nggak boleh beda. Karena ini sistem kendali. Ya, jangan sampai salah persepsi. Nah, makanya saya ngambil itu dari beberapa semester, itu sama kok. Untuk teknik digital itu seharusnya seperti praktek Arduino ya, sequence control itu ada di semester 3 gitu loh. Tapi saya nggak tahu semester 3 kalian seperti apa. Nah, makanya saya isi materi ini sebagai penguatan pemahaman seperti itu ya. Itu nggak taunya ada di mana, seperti itu. Itu saja sih sebenarnya. Nah, mau belajar dari mana? Saya belajar yang ringan buat kalian. Saya mulai dari simulasi saja dulu. Di simulasi di situ ada yang sequence control, simulasi. Kemudian ada microcontroller. Ini kita bisa latihan bikin program ya. Simulasi dulu. Kemudian kita microcontroller itu saya belum tulis. Microcontroller itu kita pakai Proteus. Ya. Kalian tahu Proteus, apakah pernah belajar Proteus? Belum Mas, pernah dengar aja. Mas, untuk simulasinya Arduino. Iya,
seperti itu. Jadi nanti saya kasih softwarenya. Jadi software terkait simulasi saya berikan supaya kalian nggak beli alat dulu, latihan dulu. Setelah udah cukup latihannya baru kita implementasikan ke alat seperti itu. Ya. Nah, saya nggak tahu kalian ada materi troubleshooting nggak untuk gangguan. Kalau ada gangguan, ada nggak materi troubleshooting? Troubleshooting, ngatasi gangguan? Nggak ada, Mas. Nggak ada? Nggak ada, Mas. Oh, belum ada. Ya nanti kita coba selesaiin dulu apa yang ada ya. Tambahan adalah troubleshooting ya. Itu tambahannya. Kalau semua udah terlewatin, kita latihan troubleshooting. Troubleshooting itu apa? Gangguan. Berarti ada problem solving-nya ya. Jadi bagaimana cara mengatasi gangguan yang ada? Izin Mas. Erika dulu ya. Erika dulu, Mas. Erika dulu. Izin Mas, buat soal yang Mas kasih kemarin, ya. yang soal yang nomor 3 yang PID sistem di sistem kendali itu Mas, saya masih kurang paham Mas di situ Mas. Iya ya. PID. Oke, kita bicara Mas. secara umum dulu. Jadi nanti ada praktek PID sistem. Itu tadi sudah ada tuh, PID controller. Jadi PID itu seperti ini, Erika dan kawan-kawan yang lain. Misal, pada saat kita, sebentar dulu, saya nanya, Star Delta pernah belajar nggak? Pernah, Mas. Pernah Mas. Mengapa Star Delta itu dilaksanakan? Biar mempermudah, Mas. Jawabannya masih lebar banget nih. Kasihan motor listrik, Mas. Biar Iya, mempermudah. Sekarang saya tanya, mempermudah. Mempermudah manusia dalam berkegiatan yang bersangkutan dengan motor listrik, Mas. Oh iya. Ini bukan jawaban, ini merupakan pernyataan. Aduh, Maulana ya. Jadi gini, motor listrik itu Star Delta fungsinya mengurangi arus mulai yang tinggi. Jadi arus itu nggak boleh naik. Kalau arus terlalu tinggi naik, kumparannya akan terbakar. Karena apa? Arus tinggi yang naik mengakibatkan kalor, overheat ya. Nah makanya supaya dia tidak terlalu tinggi arusnya, maka digunakan Star Delta. Arus mulanya jangan tinggi-tinggi. Artinya kalau misalkan tegangan motor itu 380 volt AC, maka start awal itu tidak 380 diberi tegangan. Jadi dikasih tegangan sekitar 220 atau sekitar 200. Nah itu start dulu. Karena start itu prinsipnya yang digunakan tegangan 220, baru ke delta yang murni 380. Ibarat kata sepeda motor, sebelum kalian jalankan tuh motor supaya nggak overheat, dipanasin dulu, baru kalian starter, kalian gas. Jadi dibikin arus standby-nya dulu, baru diberi arus untuk pembebanan, seperti itu ya. Nah itu pemahaman saja. Nah kemudian kalau itu kembali ke jawaban tadi untuk Erika, kalau motor listrik itu ada Star Delta, ada nggak motor listrik yang bisa bergerak dari speed yang dikontrol dari rendah ke tinggi? Ya, misalkan motor itu maksimal 300 rpm. Nah, yang paling rendah adalah 0 rpm, tetapi dia 0 ke 300 bisa diatur secara smooth. Itu adalah PID. Seperti itu. Nah, pada saat motor pertama kali di starter ya, itu arus mulanya tinggi, habis itu dia ada lengkung arus ada maksimum overshoot itu. Kemudian dia turun, kemudian stabil seperti itu. Jadi ada landai begini itu baru ada kestabilan. Steady state-nya ada. Kemudian ada maksimum overshoot. Nah, PID itu kalau maksimum overshoot itu kalau terlalu tinggi itu juga berbahaya. Nah, dia diturunkan supaya tidak terlalu tinggi. Tujuannya supaya perangkat itu tidak rusak. Itu saja PID. Jadi membuat sebuah sistem itu bisa berjalan normal. Kalau kalian berkendara naik mobil, naik motor kan nggak mungkin kenceng weng kayak gitu, nggak mungkin kan. Nah, pada saat kalian menginjak gas pelan-pelan, berjalan smooth, ya, kemudian kalian tambah kecepatan dengan keinginan kalian, itulah PID.
mode-nya itu PID. Seperti itu. Mas, untuk yang praktek dari microcontroller kan ini cuma Arduino doang ya Mas. Arduino itu kan ada beberapa tipe ya Mas ya. Ada yang Uno, ada yang nggak tahu lagi saya namanya apa. Itu kita fokusnya kemana Mas? Oke, ya. Nah, betul sekali ya. Fokusnya ada di mana nih Arduino? Kan ada Uno, Nano, Micro, kemudian ATmega juga ada ya yang Arduino-nya. Nah, mau fokus kemana? Kita fokus ke pemrogramannya dulu. Arduino-nya bebas. Nanti saya akan mengajarkan kalian bagaimana memahami Arduino input, proses, output. Nah, Arduino kalian tahu nggak inputnya mana, outputnya mana? Nah, kita membaca pin. Kita fokus di pemrograman dulu, baru ke perangkat. Gitu. Jadi, saya bisa estimasi, asumsi sequence control itu ada di bulan pertama kita belajar. Bulan kedua praktek daring untuk microcontroller, ini dengan IoT ya, Arduino dengan IoT nantinya di bulan kedua, kemudian bulan ketiga PLC ya, kemudian bulan keempat PID, temperature control. Nah itu, jadi estimasi saya satu materi ini 1 bulan lamanya. Kemudian interaksi kalian 1 kali 24 jam Senin sampai Minggu. Ya, interaksinya artinya ada asistensi, kalian boleh bertanya begitu, kalian boleh bertanya dengan waktu yang kalian inginkan sendiri itu, bebas kemudian ya, selanjutnya saya minta kalian membentuk kelompok ya, dibagi menjadi 4 atau 3 orang, dibagi menjadi 4 atau 3 orang. Ini kalau 4 cukup ya. Nah, kalau 4 saya rasa itu yang bagus. Dah, gitu aja. Baru kita mulai praktek daring. Membentuk kelompok anggota bebas. Taruna-taruni atau taruni-taruni silakan atur aja sendiri. 2 taruni atau 3 taruni 1 taruna silahkan atur aja. Yang penting kalian ada kecocokan aja. Kerja tim, kolaborasi. Asesmen non kognitif istilahnya. Jadi saya harus tahu peserta pendidikan saya ini kendalanya ada di mana. Jadi saya dalam memberikan materi nggak asal gitu. Tapi kalau kayak gini saya harus tahu, karena apa? Materi semester 7 akan digunakan buat kalian untuk bikin TA, tugas akhir. Seperti itu. Makanya saya berpikir gimana caranya ya gitu ya dengan kondisi daring. Kemudian juga beberapa peralatan kan harganya nggak harga industri, harganya nggak bersahabat. Contoh kayak PLC itu kan ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah makanya bagaimana kita bisa praktek tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, kecuali di kampus PLC-nya ada. Nah saya berpikir yang penting softwarenya dulu kan, softwarenya bisa disimulasi itu, jadi nggak membebani kalian dengan biaya tinggi. Nah kalau untuk microcontroller tadi kan sudah ada tuh teman membahas, ada yang 50.000, ada yang 60, pokoknya harga bersahabat lah, harga kita biasa beli pulsa 100.000 ke bawah, atau paling nggak tinggi-tinggi ya paling 200 ya, seperti itu. Tapi saya tahu microcontroller nggak ada yang mahal-mahal gitu, nggak ada. Habis itu ditambah juga misalkan nanti kayak IoT nanti saya akan mencarikan bagaimana semudah mungkin kalian bisa menggunakan itu. Saya nanti cari harga pasarannya berapa kayak gitu. Nanti tinggal kalian, karena ini kan kerja tim. Nah, biaya bisa dipikul sama-sama. Misalkan nih sementara ketua timnya siapa? Misalnya ada Erika, Balkis, ada Reza, ada Bayu, satu tim nih misalkan. Nah, ketua timnya ada di Erika, maka ya bahasa saya nanti urunan lah gitu, berapa untuk biaya untuk beli alat praktek. Nanti pada saat ketemu di kampus, tugas kepala tim untuk melatih timnya gitu. Jadi kalau dari 4 orang minimal itu 1 orang utama untuk mampu, sehingga nanti bisa melatih teman-temannya yang lain. Istilah saya itu adalah sistem tutor sebaya. Jadi sebaya kalian nanti, tapi yang dilatih satu dulu mumpuni ya bahasa saya.
Bagaimana dengan presentasi? Kan ada tugas akhir dari saya. Ada tugas akhir. Nah, kalau tugas akhir gimana? Kalau tugas akhir itu nanti sifatnya kalian memilih dari semua materi saya yang mana menjadi capaian hasil akhir kalian dalam berupa judul dan presentasi. Apakah harus membuat alat? Tidak. Presentasinya cukup. Jadi prospek ke depan. Saya mau bikin otomasi pintu terdeteksi oleh senjata-senjata tajam atau senjata-senjata logam, sehingga kalau kita di bandara nggak khawatir pakai scan detektor atau apa. Nah, seperti itu. Mungkin scan detektor yang ada kita ambil, amati, tiru, modifikasi dengan biaya yang lebih murah. Scan detektor tersebut kalau beli di pasaran itu harganya 20 juta. Dengan kami desain cukup dengan 1,5 juta misal. Seperti itu. Jadi boleh mengambil materi-materi yang sifatnya sudah ada, diangkat kembali, tetapi amati, tiru, modifikasi. Itu. Karena di saya bukan tugas akhir, real tugas akhir pada semester 8 kalian, ini cuma latihan kita, maka kalian harus sampaikan ke saya sumbernya dari mana. Saya sumbernya ada dari YouTube ini gitu. Boleh gitu. Sudah tahu saya. Selanjutnya setelah itu kan ada metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, dari yang kalian amati, modifikasinya ada di mana? Nggak ada, nggak boleh. Harus ada modifikasi. Fokus saja dengan apa yang harus kalian capai, keterampilan, kompetensi apa yang harus kalian capai. Itu saja. Dari materi yang saya berikan 4 materi, 4 keterampilan. Bisa semua, alhamdulillah. Bisa salah satu, nggak apa. Gitu. Ya. Itu karena apa? Nilai boleh sama, tetapi pencapaian hasil itu beda-beda masing-masing orang. Ya, buat kita yang umat beragama, kita punya ibadah bareng-bareng, ya. Walaupun ibadahnya bareng-bareng, tapi pahala dihisapnya satu-satu, personal dengan personal, bukan bareng-bareng. Gitu. Pahala itu nggak ada istilahnya barengan, nggak ada. Ya, pahala itu masing-masing orang. Itu semua agama juga meyakini itu, sama. Nah, kalian belajar kelompok, belajarnya jamaah, 4 orang, tapi capaian pasti beda-beda kok. Tapi jangan tidak tercapai, harus bisa. Gitu, itu saja. Ada lagi yang kalian mau tanyakan? Silakan. Mas. Ya, Arika. Yang kita kan nanti bikin satu kelompoknya 4 orang. Nah, setiap bulan kan ada materi yang sebelumnya ada materi beda-beda, Mas. Kalau yang pas bulan 1 itu akhir bulannya kita ada presentasi dari materi yang telah kita kuasai atau gimana itu nggak, Mas, setiap kelompoknya atau gimana? Betul. Ada presentasi. Jadi itu dianggap 1 bulan itu saya melatih kalian. Anggaplah saya berbahasa 10 menit, tapi kalian membalas bahasa saya 30 menit, seperti itu. Jangan sama dengan, artinya apa? Pengembangan ada pada diri kalian. Ya, gitu. Kalau saya bilang, ini ada MOS. MOS itu konstruksinya seperti ini. Di dalamnya ada sensor segala macam. Nah, kalian sudah bisa membayangkan. MOS ini saya bisa gunakan pengganti optiknya itu sebagai alat detektor orang berjalan, yang mana saya letakkan pada tubuhnya dia. Kemudian itu nanti dideteksi berupa infrared receiver segala macam. Kemudian tambah. Nah, itu yang saya maksud, dikembangin lagi. Seperti itu. Ada presentasinya. Jadi sebelum presentasi itu ada tugas asistensi. Artinya kalian Senin sampai Minggu, atau Senin sampai Sabtu aja lah, Minggu biar santai. Senin sampai Sabtu 1 kali 24 jam kalian janjian sama saya. Mas Robi, timnya Erika mau presentasi kira-kira hari Rabu, Mas, bisa nggak jam 7 malam, Mas, gitu. Boleh, janjian kita. Misal lagi dari Anjar Indarko, Mas izin, saya mau presentasi hari Sabtu itu jam 7 malam, Mas, gitu. Saya tanya balik, Jar, kamu nggak ngapel ke pacar kamu? Nggak, Mas, kebetulan masih jomblo, Mas. Boleh, jam 7. Ya, saya juga nggak kemana-mana waktu itu ya. Nggak apa-apa, ayo Jar, ayo kita presentasi, saya dengerin sama kelompokmu, gitu. Nah, boleh, jadi atur saja. Kalau asistensi bebas waktu, karena apa? Itu udah tugas masing-masing kelompok.
sudah tidak beban satu kelas, tidak. Nah, seperti itu. Nanti misalkan pembelian alat ya, alat buat praktek kalian satu kelompok, nanti terpusat misalkan di situ ada Zalfa. Nanti karena saya anak kamsi gitu ya, jadi terpusat di saya alat-alatnya. Jadi semua alat yang dibeli jatuhnya di Zalfa. Nggak apa-apa, Zalfa pinter dulu, nggak apa-apa, nanti saya latih gitu loh. Mas boleh ketemuan nggak? Boleh. Kampus boleh buka nggak? Itu bisa kayak gitu. Nah itu nanti itu saya latih kalian ya, si Zalfa saya latih dulu. Nanti pas misalkan Zalfa itu anggotanya ada Erika, ada Balkis, ada Reza, ketemu di kampus. Nah nanti Zalfa memberikan ilmunya. Misalkan diantara ketiganya masih belum paham, tanya lagi ke saya. Mas ini kan udah semester 8, kita udah nggak ketemu lagi, Mas Robi nggak ngajar semester 8. Kan saya udah bilang, adik-adikku tuh harus pinter. Artinya masnya ini siap membantu walaupun nggak terlibat secara formal. Kalau cuma diskusi, sepik-sepik, ayo gitu loh, kan nggak beratin saya. Itu, Mas kapan ada di kampus Mas? Ini kan kita udah masuk barak kalau macam. Kebetulan di kampus ada hari Senin, nyamperin saya, monggo silahkan. Ya, asistensi itu tujuannya adalah saya mau mengetahui pola cara presentasi kalian. Kalau misalkan itu kurang enak, saya merasakan, maka saya sampaikan apa adanya. Nanti ini jelek nih, harus revisi. Ya, adik kelas kalian seperti itu sampai 2 kali 3 kali nggak mencapai hasil, sampai tugas akhir nggak mencapai hasil, ya saya terus pada tugas berikutnya. Bayangin mereka tugas akhir itu ada 8 apa 7 harus selesai. Itu adik kelas kalian itu gitu ya, mereka udah ngerasakan lah capeknya itu, gimana caranya presentasi daring, dimana di posisi di tempat yang berbeda, bikin video hasil akhir. Bahkan saya harus melatih bikin video juga nanti. Oh iya, ini saya tambahin, saya akan melatih kalian untuk pembuatan audio, video, visual editing untuk keperluan laporan ke saya hasil video seperti itu ya. Karena tugas akhir kan bikin perencanaan alat, kalau syukur bisa jadi. Nah itu nanti tergantung asistensi jadinya kayak apa. Erika ngingatin saya malah lupa kalau ada presentasi akhir. Ya emang nanti pada saat satu materi selesai 1 bulan, maka harus ada presentasi. Berarti pertemuan 4 kali. 4 kali tidak harus kalau daring ya, harus hari Kamis. Kalau memang saya pas kelepasan ada kegiatan, saya cari hari yang nyaman, kita janjian aja. Bisa Jumat atau Sabtu atau Minggu atau apa. Yang penting kita tetap tatap muka di minggu itu gitu. Jadi jangan lewat dari minggu itu aja. Wajib kita di Kamis. Misalkan ada keperluan, Mas izin, kami kayaknya 6 orang ada keperluan deh Mas, nggak bisa di hari Kamis. Kita geser waktu nggak apa-apa, kan daring, kita yang ngatur. Ya kita yang ngatur. Gitu. Bisa nggak Mas? Ini sudah sepakat satu kelas harinya hari Sabtu supaya kami hadir semua. Boleh. Terus pakaian PDH hanya digunakan pada saat tugas akhir. Kalau saat ini kan kita nggak tugas akhir, kita tetap muka atau apa, tidak ada PDH dipakai. Ya, seperti itu. Kalau udah tugas akhir baru pakai PDH. Kalau asistensi gimana? Enggak usah. Ya, kalau misalkan video kalian ditonton dari prodi, bilang kenapa ini Mas Robi yang mengkondisikan gitu loh. Jadi Mas Robi sudah menyampaikan bahwa untuk materi kuliah kami bebas, kemudian untuk asistensi tugas itu baru menggunakan PDH. Seperti itu. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. So, Mas, kalau untuk prakteknya, jika pembelajaran tetap dilakukan secara online, itu bagaimana, Mas? Untuk praktek kayak ke hardware-nya, Mas? Kalau online, nah tadi saya udah sampaikan. Jadi kalau ke online itu sifatnya itu kalian nanti itu ada terpusat di satu orang. Ya kalau misalkan nanti saya minta untuk pembelian alat, makanya saya akan tawarkan dulu simulasi dulu atau alat sebenarnya. Kalau mau pakai simulasi, maka alat sebenarnya tidak harus dibeli kayak gitu. Nah seperti itu. Nah saya juga akan mencarikan biaya-biaya yang rendah, bukan biaya yang tinggi. Nah saya tidak mau memberatin kalian.
seperti itu. Jadi nanti kita trial dulu simulasi. Kalau bisa simulasi, kita simulasikan. Tapi kalau nggak bisa, kita prakteknya harus dari rumah, terpusat sama orang. Makanya saya bentuk kelompok supaya pembiayaannya nanti bisa saling bantu seperti itu. Nanti tugas si ketua kelompok untuk mengajarkan ke lainnya. Tuh, seperti itu aja, Pak. Oke, gimana? Sudah paham, Mas. Sudah paham ya? Oke, thank you. Ya. Nah, segala kondisi yang sifatnya memberatkan dan membuat beban kalian, tolong disampaikan. Saya tidak memaksakan kalian untuk harus. Masalah nilai tidak usah dirisaukan. Yang penting bagaimana kalian punya kompetensi, memiliki keterampilan. Itu saja. Tidak usah mikirin masalah nilai. Nilai itu terserah saya. Mau saya sulap semuanya A ya bisa kok, suka-suka saya gitu loh. Tapi yang penting kalian mencapai kompetensi yang ada. Ya. Untuk bahan bacaan, literasi segala macam sifatnya bebas. Saya memberikan keterampilan, tapi saya akan memberikan kisi-kisi pencapaian hasil belajar. Kurang lebihnya seperti yang di silabus yang diberikan prodi, tetapi pengembangan ada pada saya. Saya akan kembangkan. Seperti yang materi tadi. Banyak materi itu yang tidak ada di silabus, tetapi itu merupakan bagian pengembangan. Supaya kalian memiliki keterampilan seperti itu. Itu utamanya di situ, ya. Karena apa? Gambar Garuda di logo kalian tuh udah besar banget, gitu ya. Jadi kalau bisa seperti logo itu kokoh, ya, mampu. Gitu. Apalagi zaman sekarang teknologi yang dipakai, maka belajar teknologi dengan baik. Gitu. Gimana? Cukup ya? Cukup, iya. Oke ya, senang sekali berjumpa dengan kalian. Nanti semua aktivitas kita saya rekam dan saya sensor bagian-bagian yang istilahnya untuk privasi kita, yang untuk umum diketahui secara luas boleh sebagai laporan saya ke prodi. Ya, seperti itu aja. Nanti kalian bisa absen di YouTube yang akan saya share linknya, share link rekaman kita ini, seperti itu ya. Jadi seperti itu supaya nanti ada pengingat. Nanti saya juga kasih daftar isi sehingga kalian bisa mengklik saja di HP kalian menit keberapa yang mau kalian perjelas informasinya. Karena menitnya itu sudah ada. Kalian tinggal klik aja menit keberapa, nanti masuk ke pembahasan yang dibutuhkan. Karena materi kita ini kayak webinar hampir 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, maka bosen nontonnya karena udah dilalui. Nah, tinggal klik saja, mungkin ada pembahasan yang terlewatkan seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas.